Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Irwan Raharja selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Mikro. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan analisis konsep ekonomi mikro pada usaha kecil studi kasus seblak prasmanan Kalista. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Andini Aulia Ahmad. Selanjutnya yaitu ada Hia Priscilla Elizabeth, Melanie Mario, Mutia Radifah Azahra, dan yang terakhir yaitu Revalina Ayunindia. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang pada studi kasus ini menggunakan seblak prasmanan Mama Calista sebagai objek penelitian. Usaha ini berlokasi di Kampung Rawasentul, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, yang jaraknya sekitar 6,5 km dari Universitas Bina Sarana Informatika Cikarang. Warung ini dipilih karena memiliki cita rasa yang khas, variasi topping yang beragam, serta tingkat kunjungan yang tinggi. Kondisi ini mencerminkan adanya hubungan antara penetapan harga, perilaku konsumen, dan persaingan pasar yang menarik untuk dianalis menggunakan konsep ekonomi mikro. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan konsep permintaan penawaran pada warung seblak, menghitung elastisitas dan biaya produksi, menganalisis perilaku konsumen dan struktur pasar, dan memberikan rekomendasi strategi bisnis berbasis data. Manfaat penelitian bagi mahasiswa adalah untuk mengasah keterampilan analisis ekonomi mikro bagi pemilik usaha untuk meningkatkan insight pengelolaan usaha dan inovasi, dan bagi akademis sebagai penerapan nyata konsep ekonomi mikro. Konsep dasar ekonomi mikro menurut Mary A. Marcham dan William M. Snell, ekonomi mikro adalah studi tentang bagaimana individu, rumah tangga, dan perusahaan membuat keputusan dalam proses ekonomi, serta bagaimana keputusan tersebut memengaruhi penawaran dan permintaan barang atau jasa. Ruang lingkup ekonomi mikro terbagi menjadi 7. Yang pertama ada perilaku konsumen. Secara umum, perilaku konsumen adalah didefinisikan sebagai aktivitas fisik dan mental yang dilakukan konsumen dalam mengevaluasi serta mendapatkan produk. Yang kedua ada perilaku produsen. Perilaku produsen merupakan aktivitas produsen atau perusahaan dalam proses produksi barang atau jasa. Yang ketiga ada struktur pasar. Struktur pasar adalah penggolongan pasar berdasarkan karakteristik tertentu yang mempengaruhi perilaku dan kinerja perusahaan di dalamnya. Yang keempat, ada pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi sering disebut pasar input, adalah pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh produsen untuk menghasilkan barang atau jasa. Jenis-jenis faktor produksi. Secara umum, terdapat 4 komponen utama dalam pasar ini. Yang pertama, sumber daya alam. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, modal. Dan yang terakhir, kewirausahaan. Yang kelima, elastisitas adalah ukuran sejauh mana jumlah permintaan atau penawaran suatu barang berubah sebagai respons terhadap perubahan faktor tertentu, harga biasanya. Yang keenam, ada teori nilai guna. Secara umum, teori nilai guna atau utility theory adalah teori yang mempelajari tingkat kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang konsumen dari mengonsumsi barang atau jasa. Ada beberapa konsep kunci dalam teori nilai guna, yaitu diantaranya teori utility, marginal utility, dan hukum Gosen 1. Yang terakhir ada
Ekonomi kesejahteraan. Ekonomi kesejahteraan adalah kondisi di mana individu, masyarakat, dan negara dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, minum, sandang, dan lain-lain, serta memiliki pendapatan dan aset keberlanjutan. Permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen. Hukum permintaan ada harga naik, permintaan jadi menurun, dan sebaliknya. Ada beberapa faktor penentu, yaitu pendapatan, selera, harga barang lain, substitusi komplementer, dan jumlah penduduk. Contohnya, harga kopi naik, mahasiswa beralih ke teh, permintaan kopi menjadi menurun. Selanjutnya ada penawaran atau yang biasa disebut supply, yaitu jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual oleh produsen. Hukum penawaran, yaitu harga naik, penawaran naik, dan sebaliknya. Faktor penentu yaitu biaya produksi, teknologi, kebijakan pemerintah, pajak atau subsidi, dan jumlah penjual. Contohnya, harga gorengan naik, pedagang menambah stok untuk mengejar keuntungan lebih besar. Lalu yang terakhir, elastisitas atau kepekaan pasar, yaitu tingkat sensitivitas jumlah barang akibat perubahan harga. Ada elastisitas permintaan, yaitu harga berubah sedikit, jumlah berubah banyak. Contohnya pakaian dan emas. Terus inelastis, yaitu harga berubah banyak, jumlah sedikit, yaitu beras dan BBM. B. Elastisitas penawaran. Elastisitas adalah produksi mudah ditambah atau dikurangi. Contohnya minuman kemasan dan barang pabrik. Kalau inelastis, yaitu produksi sulit ditambah cepat karena faktor alam atau waktu. Contohnya padi dan hasil tambang. Selanjutnya, perilaku konsumen dan teori utilitas. Yang pertama, apa itu perilaku konsumen? Tujuan dari perilaku konsumen itu adalah mencapai utilitas atau kepuasan maksimal. Sifatnya adalah subjektif, beda orang, beda tingkat kepuasannya. Yang kedua, total utility versus marginal utility. Total utility adalah keseluruhan rasa puas setelah mengonsumsi barang. Sedangkan marginal utility yaitu tambahan kepuasan dari setiap satu unit tambahan barang. Yang ketiga, hukum kepuasan menurun. Semakin banyak yang dikonsumsi, tambahan kepuasannya akan terus berkurang. Yang keempat, cara konsumen mengambil keputusan. Yang pertama ada pendapatan, budgetnya terbatas. Yang kedua, harga barang. Yang ketiga, skala prioritas atau kebutuhan versus keinginan. Selanjutnya, teori produksi dan biaya. Teori produksi membahas bagaimana produsen mengombinasikan berbagai faktor produksi, tenaga kerja, modal, bahan baku, dan teknologi untuk menghasilkan barang atau jasa secara efisien. Dalam proses produksi, produsen harus memperhitungkan berbagai biaya produksi agar memperoleh keuntungan yang maksimal. Jenis-jenis dari biaya produksi itu sendiri adalah yang pertama, biaya tetap. Yang kedua, biaya variabel. Yang ketiga, biaya total. Yang keempat, biaya marginal. Dan yang terakhir adalah biaya rata-rata. Next, struktur pasar. Jenis-jenis pasar itu ada pasar persaingan sempurna, terus pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, objek penelitian. Objek merupakan inti masalah atau pokok persoalan yang menjadi fokus perhatian peneliti. Yang kedua, ada subjek penelitian. Subjek penelitian adalah sumber informasi atau pihak yang menjadi tempat memperoleh data. Kemudian dalam menyusun laporan ini, kami menggunakan 3 teknik utama untuk mengumpulkan data yang akurat mengenai usaha seblak Mama Kalista ini. Yang pertama yaitu observasi lapangan. Kami turun langsung ke lokasi di Sertajaya untuk mengamati perilaku konsumen dan kondisi lingkungan secara sistematis. Kemudian yang kedua yaitu wawancara pemilik usaha. Kami menggali informasi mendalam mengenai strategi bisnis, pengalaman, hingga kendala yang dihadapi langsung dari pemiliknya.
Kemudian yang terakhir yaitu survei konsumen. Kami menyebarkan kuesioner sederhana untuk memahami profil pelanggan, daya tarik usaha, serta tingkat kepuasan mereka terhadap harga dan pelayanan. Oke, selanjutnya mari kita perhatikan grafik kurva permintaan dan penawaran seblak Mama Kalista ini. Garis biru ini merupakan permintaan menunjukkan bahwa semakin rendah harga, jumlah permintaan seblak semakin meningkat. Ini sesuai dengan hukum permintaan. Dan garis oranye ini penawaran, menunjukkan kesiapan produsen dalam menyediakan stok berdasarkan tingkat harga. Kemudian titik equilibrium ini merupakan titik potong antara garis biru dan garis oranye yang berada di harga 15.000 dan 85 unit. Ini adalah titik keseimbangan pasar di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Selanjutnya, kami menganalisis seberapa sensitif konsumen terhadap perubahan harga melalui rumus elastisitas permintaan atau ED berdasarkan data. Saat harga 25.000, permintaan 30 unit. Saat harga turun ke 20.000, permintaan naik menjadi 50 unit. Nah, setelah dihitung, diperoleh nilai koefisien elastisitas sebesar 3,33. Karena nilai E lebih dari 1, maka permintaan seblak ini bersifat elastis. Artinya, sedikit saja perubahan harga akan sangat mempengaruhi jumlah pembelian konsumen. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan teknik analisis data. Yang pertama yaitu biaya produksi. Ini menjelaskan efisiensi produksi berdasarkan hubungan antara jumlah porsi seblak yang dihasilkan dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, berdasarkan data tabel dan grafik dapat ditarik poin-poin analisis. Yang pertama, penurunan biaya awal atau efisiensi produksi, kemudian titik biaya minimum, lalu yang terakhir yaitu kenaikan biaya atau hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Berdasarkan analisis kami, seblak Mama Kalista beroperasi dalam struktur pasar persaingan monopolistik. Meskipun konsumen cukup sensitif terhadap harga seperti yang terlihat dari angka elastisitas tadi, nah usaha ini memiliki kekuatan sebagai price maker karena adanya diferensiasi produk. Nah, keunggulannya ini terletak pada sistem prasmanan dan bumbu yang khas. Strategi utama mereka bukan hanya soal harga, tapi fokus pada inovasi, menu, dan kenyamanan fasilitas saung guna menghadapi kompetisi ketat di Cikarang Timur. Nah, seblak Mama Kalista ini memiliki posisi yang strategis di Sertajaya karena dekat dengan kawasan pelajar. Produk yang ditawarkan juga sangat variatif, mulai dari menu utama yaitu seblak prasmanan hingga menu-menu lainnya. Dan harganya itu cukup fleksibel, mulai dari 15.000 hingga 25.000. Dan target utama pasarnya yaitu adalah mahasiswa dan pelajar yang mencari tempat makanan yang nyaman sekaligus ramah di kantong. Ya, di sini kita akan bahas hasil dan pembahasan. Untuk materinya ada analisis permintaan dan penawaran. Untuk materi pertama kita akan bahas mengenai analisis permintaan. Nah, analisis permintaan sendiri, hukum permintaan adalah jika harga suatu barang naik, maka jumlah permintaan akan turun, begitu pula sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah permintaan akan naik. Di sini ada tabel dan grafik permintaan. Kita akan analisis tabel permintaan terlebih dahulu. Tabel permintaan terdiri dari harga dan jumlah permintaan. Harga sendiri adalah price atau P dan jumlah permintaan adalah quantity atau Q. Untuk P1, di sini dapat kita lihat P1 itu 25.000 dan jumlah permintaannya itu atau kuantitinya ada di angka 30. Dan untuk P2 20.000 dan jumlah permintaannya itu ada di angka 50, begitu pula selanjutnya. Nah, di sini dapat kita analisis lagi untuk kurva permintaan seblaknya. Kita masukkan, di sini ada sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Sumbu vertikal sendiri adalah price atau X dan sumbu horizontal sendiri adalah Y atau quantity. Nah, di sini kita masukkan data pada tabel ke dalam kurva permintaan.
Data untuk P1 itu ada di angka 25.000. 25.000, maka Y akan kita letakkan pada titik ini. Maka X akan kita letakkan pada titik 25.000. Dan untuk Y-nya sendiri atau kuantitinya itu ada di angka 30, maka kita tarik di angka 30 untuk garis Y atau untuk sumbu horizontal. Begitu pula pada untuk P2, P3, P4, dan selanjutnya. Untuk P2 20.000 dan jumlah permintaan 50. X 20 dan jumlah permintaan 50. Berarti dia berada pada titik ini. Oke, untuk materi selanjutnya ada di analisis penawaran. Oke, untuk analisis penawaran sendiri, hukum penawaran adalah semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan oleh penjual. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah harga barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang akan ditawarkan. Di sini dapat kita lihat tabel dan grafik penawaran. Kita akan analisis tabel penawaran terlebih dahulu. Di sini untuk harga sama dengan price dan jumlah permintaan sama dengan quantity. Nah, untuk P1 Rp5.000 dengan jumlah permintaan 40, sedangkan P2 Rp10.000 dengan jumlah permintaan 60 dan begitu pula selanjutnya. Oke, sekarang kita pindah pada grafik penawaran. Nah, grafik penawaran sendiri dapat mengalami dua jenis perubahan yang diantaranya pergerakan sepanjang kurva dan pergeseran seluruh kurva. Nah, pergerakan sepanjang kurva yaitu terjadi jika harga barang itu sendiri berubah, sedangkan pergeseran seluruh kurva terjadi jika faktor selain harga berubah. Oke, sekarang kita analisis grafiknya sama seperti analisis grafik pada permintaan. Di sini dapat kita lihat untuk P1 itu 5.000. Oke, 5.000 dan jumlah permintaannya itu atau kuantitinya ada di angka 40. Maka 5.000 di sini akan kita tarik di angka 40. Dan untuk P2 10.000, maka untuk jumlah permintaannya akan kita tarik di angka 60. Dan begitu pula selanjutnya. Oke, untuk materi selanjutnya analisis elastisitas permintaan. Nah, analisis elastisitas permintaan bersifat relatif elastis karena konsumen cukup sensitif terhadap perubahan harga dan promo. Di sini dapat kita lihat ada contoh tabel dan grafiknya. Nah, untuk analisis tabelnya terlebih dahulu, di sini sama seperti materi sebelumnya. Di sini harga dan jumlahnya. Untuk P1 ada di angka Rp15.000 dan kuantitinya ada di angka 100. Begitu pula dengan tabel-tabel berikutnya. Nah, sekarang kita akan pindah pada grafiknya. Sini kita akan analisis grafiknya. Pada grafik ini menunjukkan ketika harga naik dari Rp15.000 ke angka Rp16.000, maka ia akan naik sebesar 6,7%. Sedangkan jumlah permintaannya turun dari angka 100 ke angka 90 atau jumlah permintaannya turun sebanyak 10%. Untuk materi selanjutnya, analisis biaya produksi. Analisis biaya produksi adalah proses mengevaluasi seluruh pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Nah, di sini dapat kita lihat tabel dan grafik untuk analisis biaya produksi. Nah, di sini jumlah produk sama dengan Q atau quantity, biaya tetap, biaya variabel, total biaya, biaya rata-rata, biaya marginal, dan di sini ada grafiknya. Sama seperti materi sebelumnya, saat menganalisis tabel dan grafiknya, tinggal kita cocokkan saja, semisal jumlah produk 0. Nah, di sini kita taruh grafiknya, kita tarik di angka 0. Terus untuk biaya tetapnya atau FC-nya itu 1.050.000, maka kita tarik ke angka 1.050.000. Dan begitu pula dengan tabel-tabel berikutnya. Kita sesuaikan saja dengan angkanya. Oke, untuk analisis perilaku konsumen,
Yang pertama, faktor penentu keputusan konsumen. Ada daya tarik produk. Nah, seperti yang kita teliti, yaitu seblak prasmanan. Di sini untuk daya tarik produk, sistem prasmanan seperti kebebasan memilih topping menjadi daya tarik utama, didukung oleh identitas rasa yang khas dan sulit ditiru. Dan untuk poin berikutnya, keunggulan ekonomi. Strategi harga murah menciptakan persepsi value atau uang yang tinggi bagi konsumen yang sensitif terhadap harga. Terus ada aksesibilitas, lokasi strategis mengurangi biaya perjalanan dan mendorong pembelian impulsif. Dan yang terakhir, kualitas layanan atau kecepatan dan keramahan pelayanan membangun ikatan emosional dan loyalitas pelanggan. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas analisis perilaku konsumen bagian analisis utilitas atau kepuasan konsumen. Di sini ada total utility atau TU, di mana variasi topping yang bebas dipilih memungkinkan setiap konsumen mencapai kepuasan total maksimal sesuai selera masing-masing. Di sini juga ada marginal utility atau MU. Berdasarkan Law of Diminishing Marginal Utility, kepuasan tambahan akan menurun. Namun harga yang murah menjaga nilai kepuasan tetap lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan. Di sini juga ada average utility atau AU. Konsumen mendapatkan efisiensi kepuasan tertinggi. Setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan rasa dan pelayanan yang lebih baik dibanding pesaing. Untuk materi selanjutnya ada struktur pasar. Nomor 1 ada identifikasi pasar, yaitu persaingan monopolistik. Di sini ada diferensiasi produk, price maker terbatas, hambatan masuk rendah, dan persaingan non-harga. Untuk nomor 2 ada argumen pemilihan struktur pasar. Di sini argumen pemilihan struktur pasar memiliki nilai tambah konsumen, keseimbangan kekuatan, inovasi kreatif, dan fokus pada kualitas. Untuk materi selanjutnya kita ada pada distribusi pendapatan dan faktor produksi. Di sini ada alokasi pendapatan dan faktor produksi. Ada upah atau wages, balas jasa untuk kedua karyawan atas kontribusi fisik dan keahlian dalam operasional harian. Terdapat juga sewa atau rent, di mana alokasi sebesar 5.200.000 per bulan sebagai balas jasa penggunaan lahan dan bangunan usaha. Di sini juga ada modal dan operasional atau interest dan cost, pembiayaan bahan baku kurang lebih 1 juta per hari, dan utilitas, di mana listrik untuk 800.000 untuk mendukung alat produksi. Di sini juga ada keuntungan atau profit, di mana itu adalah balas jasa atas keadaan kewirausahaan pemilik dalam mengelola risiko dan koordinasi seluruh faktor produksi. Di sini juga ada reinvestasi atau sebagai alokasi sebagian laba untuk inovasi produk guna menjaga keberlanjutan usaha dan profitabilitas masa depan. Untuk materi bagian sarang, ada rekomendasi strategi bisnis. Di sini ada optimalisasi produksi, di mana itu adalah menjaga output harian di angka 80-85 porsi untuk mencapai efisiensi biaya maksimal atau economies of scale, menambah jam operasional atau variasi menu margin tinggi untuk menutup biaya sewa tempat atau biaya tetap. B. Strategi harga, di mana berbasis elastisitas. Hindari kenaikan harga drastis karena target pasar atau pelajar sangat sensitif terhadap harga, yang dimana sangat elastis. Terapkan sistem paket atau bundling, misalnya seblak ditambah minuman dengan harga kompetitif untuk meningkatkan volume penjualan. Terdapat juga penguatan diferensiasi, menonjolkan konsep one-stop kuliner, di mana ada pedas, manis, dan minuman segar di satu tempat. Meningkatkan promosi visual melalui TikTok dan Instagram untuk menjangkau audiens mahasiswa secara lebih luas. Terdapat juga peningkatan utilitas atau kepuasan, di mana rotasi menu atau topping secara berkala untuk mencegah kejenuhan konsumen. Dan terdapat juga optimalisasi fasilitas saung dan lesehan agar lebih nyaman untuk tempat berkumpul. Kesimpulannya adalah penerapan ekonomi mikro pada seblak Mama Kalista menunjukkan titik keseimbangan pasar pada harga 16.000 dengan volume 84 unit per hari.
Mengingat karakteristik permintaan yang relatif elastis, pemilik perlu menjaga stabilitas harga untuk mempertahankan konsumen pelajar yang sensitif terhadap biaya. Efisiensi produk maksimal tercapai pada output 80 porsi per hari, sementara sistem prasmanan terbukti berhasil mengoptimalkan utilitas total pelanggan melalui kebebasan kustomisasi. Saran dari kami, pemilik disarankan menjaga stabilitas produksi pada rentang 80-85 porsi per hari untuk mencapai efisiensi biaya rata-rata terendah. Mengingat sifat permintaan yang elastis, strategi harga harus fokus pada paket bundling hemat pelajar guna meningkatkan volume penjualan tanpa memicu sensitivitas harga konsumen. Selain itu, guna mengatasi kejenuhan pelanggan, diperlukan rotasi variasi menu dan optimalisasi fasilitas tempat berkumpul untuk menjaga nilai utilitas serta loyalitas konsumen di pasar monopolistik. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.